Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Majid. Di sini saya sebagai moderator, yang mana di sini saya ingin bahas mengenai pembebasan Kota Makkah. Dan di sini saya sudah ada narasumber kami. Silahkan perkenalkan terlebih dahulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Rahman Al-Aziz. Di sini saya sebagai narasumber. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembebasan Kota Mekah. Oke. Oke, Mas. Dalam pembahasan pembebasan Kota Makkah itu adakah sejarahnya? Bisa diceritakan mungkin? Jadi pada awal bulan Zulqa'dah Iya. tahun 6 Hijriah, Rasulullah dan para kaum muslimin datang ke Kota Mekah untuk menjalankan ibadah umroh serta membawa 10 ekor unta untuk dijadikan hewan kurban. Pada saat itu kaum muslimin sangat antusias karena mereka tidak sabar untuk kembali berpijak di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Dan di tengah perjalanan, tepatnya di Hudaybiyah, kaum muslimin dicegat kaum Quraisy. Mereka menanyakan maksud kedatangan kaum muslimin ke kota Mekah. Rasulullah pun mengatakan bahwa kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin itu hanyalah untuk menjalankan ibadah umroh dan menyembelih hewan kurban. Namun kaum Quraisy tetap menolak kedatangan mereka, tidak memperbolehkan melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Melihat penolakan itu, Rasulullah pun mengutus Utsman untuk menemui pemimpin kota Mekah. Utsman saat itu diutus untuk menjelaskan maksud kedatangan kaum muslimin dan Rasulullah ke kota Mekah. Namun pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan mereka. Karena penolakan itu, akhirnya Rasulullah SAW mengusulkan sebuah perundingan. Mereka sepakat dan perundingan pun dilaksanakan. Rasulullah pun maju sebagai delegasi kaum muslimin dan Suhail bin Amr sebagai delegasi kaum Quraisy. Perundingan saya itu berjalan sangat alot, akhirnya menghasilkan kesepakatan, dan kesepakatan itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah ini diyakini kaum muslimin sebagai langkah untuk kembali menguasai kota Mekah. Harapan mereka untuk menyebarkan agama Islam di sana pun kembali tumbuh. Baik, Mas. Kemudian bagaimana kronologi mengenai pembebasan kota Makkah ini? Baik. Singkat cerita, 20 hari menjalankan ibadah umroh di Mekah, akhirnya Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah. Semua berjalan seperti semula, sampai datang kabar dari Mekah bahwa kaum Quraisy melanggar perjanjian yang telah disepakati. Suku Bahar dibantu oleh kaum Quraisy Mekah melakukan penyergapan pada suku Khuzah. Bahkan mereka membunuh salah satu tokoh muslimin dari suku Khuzah tersebut. Pelanggaran yang dilakukan itu membuat Rasulullah geram dan memutuskan untuk menyerbu kota Mekah. Kaum Quraisy yang menyadari pelanggaran tersebut akhirnya mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk melaksanakan diplomasi. Abu Sufyan bahkan menemui beberapa sahabat Rasulullah SAW seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun kaum muslimin tidak menghiraukan karena putus asa tidak melakukan diplomasi dengan kaum muslimin. Abu Sufyan pun kembali ke Mekah.
Rasulullah bersama pasukannya bersiap diri untuk memasuki kota Mekah. Setelah bertahun-tahun jumlah pasukan Rasulullah SAW semakin besar, sebanyak 10.000 pasukan siap datang ke Mekah untuk melakukan pembebasan. Rasulullah membagi pasukannya ke jalan yang berbeda. Ketika pasukan muslimin menyerbu ke Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah. Mereka tidak mampu melawan pasukan muslimin yang besar itu. Abu Sufyan pun dan pemimpin Mekah hanya menyerah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bersama pasukan muslimin berhasil menguasai Mekah tanpa tumpah darah sedikit pun. Saat itu juga berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berhala, Rasulullah SAW mengutus Bilal dan Rabah untuk mengumandangkan azan pertama kalinya. Oke Mas, kemudian usaha apa atau hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam pembebasan kota Mekah itu apa saja? Usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam pembebasan kota Mekah di garis besar yaitu menggerakkan Nabi Muhammad SAW menggerakkan 10.000 pasukan dan menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah tanpa sisa. Terima kasih kepada Mas Ayas karena sudah memberikan ilmu-ilmu yang bisa didapatkan oleh semuanya, yang menonton juga. Dan saya akhiri pembahasan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.